Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap selalu menghadapi tes UTBK SNBT tahun 2024. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman kakak bakal ngelanjutin pembahasan soal simulasi UTBK resmi ya dari Panitia UTBK part 2 bagian pengetahuan kuantitatif. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1-nya yang bagian pengetahuan kuantitatif, teman-teman tonton dulu videonya, baru nonton video yang ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya, karena teman-teman nanti akan kakak minta untuk mencoba menjawab soalnya terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, bagaimana nih kelanjutan soalnya dan bagaimana tips triknya? Let's go, kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama atau soal ke-6 yang ada di simulasi UTBK SNBT tahun 2024 resminya ya teman-teman ya. Kita baca soalnya, segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Nah, berarti ini masuknya adalah materi bidang datar ya teman-teman ya. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Jadi kita diminta untuk mencari nilai kebenaran ketiga pernyataan ini teman-teman. Nah, sekarang supaya teman-teman paham gitu ya, belah ketupat itu seperti apa, kakak akan berikan gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Kakak jelaskan sedikit ya, jadi belah ketupat itu memiliki keempat sisi yang sama, terus sudut yang berhadapannya sama besar teman-teman. Oke, berarti kalau itu yang kita tahu, maka pernyataan pertama, ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Berarti dia adalah benar. Kenapa benar? Ya karena sudut ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Berarti punya dua pasang. Artinya benar. Oke. Lanjut. ABCD mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Berarti benar juga. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Ada dua pasang. Walaupun kenyataannya sebenarnya teman-teman ini semuanya sama. Gitu, tapi tetap kita nggak bilang salah, berarti ini benar. Oke, kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, kalau ini tidak benar, kenapa? Karena diagonal 1 sama diagonal 2 ini belum tentu sama panjangnya ya. Berarti di sini adalah salah, super easy. Oke, langsung jawab ya soal nomor 6 ya, gampang ya. Next ke soal berikutnya, soal nomor 7. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih, buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya, kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 7, teman-teman. Ini masuknya ke materi peluang ya. Dan materi peluang, terus materi tadi nomor ke-6 itu bidang datar, semuanya ada di sini rumusnya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan check out buku ini, ada di kolom deskripsi linknya. Oke, thank you. Nah, kita lanjut teman-teman. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Kita milih 3 bilangan asli dari 9 ya. Kenapa? Karena di sini kurang dari 10. Bilangan asli itu berarti paling kecilnya 1 teman-teman. Maka bilangan yang dimaksud itu adalah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, sampai 9. Artinya ada 9 angka ya. Terus kita akan memeriksa pernyataan yang pertama dulu. Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Nah, kalau ngomongin peluang, berarti teman-teman harus tahu ya beberapa rumus, yaitu faktorial, permutasi, sama kombinasi. Dan di soal ini sepertinya kita akan menggunakan rumus kombinasi ya teman-teman ya. Dan peluang, nah peluang itu adalah titik sampel per ruang sampel, atau sederhananya adalah kita cari kemungkinan yang ditanya ya, berapa kemungkinannya, ya dibagi sama total keseluruhannya, gitu ya. Itu simpelnya teman-teman ya.
teman-teman bisa bahasakan itu nanti sendiri gitu ya. Pahami dulu apa yang kakak bahas ini, nanti semoga teman-teman paham ya maksud kakak itu apa. Nah, sekarang kita mau cari bilangan prima ya dari ke-9 bilangan ini. Bilangan primanya apa aja sih? Ya di sini ada 1 ya, ada angka 2 maksudnya. 1, angka 3, angka 5 sama angka 7. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktor cuma 2. Bilangan itu sendiri sama 1. Gitu ya. 2, 3, 5, 7. Nah, teman-teman juga udah belajar kan waktu SD ya bilangan prima itu apa ya. Berarti yang pernyataan pertama, kita harus cari dulu nih peluang semua bilangan yang terpilih bilangan prima, teman-teman ya. Berarti peluangnya itu adalah kita ngambil 3, ya, karena di sini dimintanya ngambil 3, dari keseluruhan kemungkinannya, yaitu adalah 2, 3, 5, 7, berarti ada 4 angka, dibagi sama total keseluruhannya, atau ruang sampelnya, teman-teman. Berarti kita ngambil 3, totalnya adalah 9. Jadi rumusnya di sini pasti harus sama nih. Ya, oke? Lanjut. Berarti 4C3. Nah, berarti kita harus tahu rumus faktorial. Rumus kombinasi, teman-teman ya. Berarti NCR, rumusnya adalah N faktorial dibagi sama N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, inilah rumusnya, teman-teman. Rumus faktorialnya apa? Masih ingat? Kalau kita punya 4 faktorial, berarti maksudnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Gitu ya, kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai kali 1 gitu ya. Sederhananya seperti itu, teman-teman ya. 4C3. Nah, sebenarnya kalau selisihnya 1, rumus cepatnya gampang. Tinggal ambil aja angka 4 di sini, angka atasnya. Jadi kalau punya 5C4, berarti 5. Selisihnya 1 kan ya, 5 sama 4. 6C5 berarti 6. Gitu ya. Tapi di sini kakak jabarkan dulu supaya teman-teman paham ya. 4C3 berarti kalau ikutin rumus adalah 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 berarti 1 faktorial, 3 faktorial. Ya, sesuai sama rumus yang barusan kakak catat ini ya. Oke, kita lanjut. Dibagi sama 9 faktorial dibagi sama 9 kurang 3 berarti 6 faktorial sama 3 faktorial. Oke, sesuai sama rumus ini. Kita jabarkan ya. Berarti di sini kita paling besarnya yang bawah itu adalah 3 faktorial, maka di sini kita jabarkan sampai 3 faktorial aja. Berarti 4 faktorial, 4 dikali 3 faktorial. 1 faktorial itu 1 ya, berarti nggak usah kita catat. 3 faktorial, nah ini kita coret. Di sini yang paling besarnya 6 faktorial, maka kita jabarkan 9 faktorial sampai 6 faktorial aja. 9, 8, 7, 6 faktorial ya. Berarti ini 6 faktorial, 3 faktorialnya berarti 3 dikali 2 dikali 1 ya. 6 faktorial kita coret. Berarti sisanya adalah kita punya 4 ya paling atas. Yang bawah berarti bisa kita sederhanakan, teman-teman. 9 dibagi 3 itu 3, terus 8 sama 2 jadinya 4. Berarti sisanya adalah 3 kali 4 kali 7 ya. 3 kali 4 kali 7. Nah, 4-nya bisa dicoret, teman-teman. Sisanya adalah 1 per 7 kali 3, 21. Nah, sekarang kita bandingin, teman-teman ya. 1/21 sama 1/20 besaran mana? Nah, ini kan pembilangnya sama-sama 1. Kita tinggal lihat penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka pecahannya akan semakin kecil nilainya, teman-teman. Berarti 1/21 itu pasti lebih kecil dibanding 1/20. Berarti benar nggak kurang dari 1/21 kurang dari 1/20? Berarti benar. Pernyataan 1 benar. Super easy. Nah, ini masih panjang, teman-teman ya. Jadi kalau tipe soal yang pernyataan seperti ini, itu baiknya dihindari atau dikerjakan di akhir. Kenapa? Karena soal seperti ini tuh sangat menguras waktu, teman-teman. Ya, ini adalah soal, kalau kakak bilangnya soal tipuan ya. Jadi soal yang menggenjutsu, teman-teman ya. Jadi teman-teman seakan-akan lupa dengan waktu. Makanya soal-soal jenis seperti ini dihindari dulu. Ya, kerjakan soal-soal pilihan ganda yang biasa dulu aja. Oke? Itu tips dari kakak. Nah, sekarang kita cek ke pernyataan kedua. Ini kita masih panjang nih, teman-teman ya. Peluang semua bilangan terpilih genap. Nah, berarti genap itu
Ada 2, 4, 6, 8. Ada 4 angka teman-teman. Berarti rumusnya sama dengan pernyataan 1 tadi ya. Berarti rumusnya ya 4C3 per 9C3. Berarti ya ini hasilnya sama ya. 1/21. Tinggal kita bandingin aja 1/21 sama 1/25 besaran mana? Ya jelas besaran 1/21. Gitu ya. Ya udah berarti apakah benar dia kurang dari 1/25? Ya salah, harusnya lebih besar. Gitu teman-teman, gampang ya. Pernyataan ketiga sekarang. Kayaknya sih harusnya beda ya kalau ganjil ya. Kalau ganjil itu berarti ada berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 ya. Ingat ya, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Itu definisinya teman-teman ya. Berarti ada 5. Nah, kita berarti ngambil 3 dari 5, bawahnya sih sama ya. 9C3. Dan bawahnya udah kita hitung tadi ya. Hasilnya itu ini nih. 3 kali 4 kali 7. Oke, kita tulis dulu aja supaya nanti mungkin ada yang bisa dicoret. 5C3 itu berarti 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3. 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 faktorialnya coret gitu ya. Per 3 kali 4 kali 7 gitu ya. Berarti ada yang dicoret lagi ini 20 bagi 2. Berarti ini atasnya 10 teman-teman. Yang bawahnya 3, 4, 7. Berarti kalau kita sederhanakan ini sama-sama dibagi 2, 5 sama 2. Berarti kita punya 5/42. Nah, 5/42 sama 1/7 besaran mana teman-teman? Nah, ini kan penyebut sama pembilangannya beda ya. 1/7-nya kita buat aja penyebutnya sama supaya jadi 42. Supaya jadi 42 berarti kita kali 6 ya. Berarti 6/42. Nah, sekarang 6/42 sama 5/42 besaran mana? Ya kalau misalkan penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya aja. Nah, berarti 5/42 itu pasti kecil dari 6/42. Kenapa? Ya karena 6 itu lebih besar dari 4. Berarti benar apa salah? Ya salah. Di sini kan lebih. Harusnya itu kurang ya. Nih harusnya kurang teman-teman. Berarti apa? Berarti yang pernyataan 3 itu salah. Masuk ke pernyataan 4 ya. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Nah, di sini ada kata jumlah teman-teman. Hati-hati ya. Jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Nah, kalau kita ngambilnya 3 bilangan ya teman-teman ya. Atau 3 angka ya. Berarti yang kurang dari 8 itu ada 2 kemungkinan ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3. Ada juga 1, 2 sama 4 ya. Yang kurang dari 8 itu cuma ini ya. Berarti cuma 2 kemungkinan. Ya udah. Berarti tinggal 1, 2, 3. Berarti kita ngambil 3 angka dari 3 angka per 93 ya, 9C3 ditambah ya, kalau atau itu ditambah berarti. Ini juga sama ya, 3 angkanya 1, 2, 4. Berarti 3, 3, 9, 3. Ya udah tinggal dihitung. Kalau misalkan ini angkanya sama ya, otomatis dia hasilnya 1 teman-teman. Berarti 1 per 9C3 itu tadi ini ya, 3 kali 4 kali 7 ya. Berarti berapa ya? 12 kali 7 84 ya teman-teman ya. Berarti 84. Nah, udah gini aja. Berarti jadinya 2/84 atau 1/42. Nah, bener gak nih? Bener ya? 1/42. Berarti jawaban yang keempat itu benar pernyataannya. So, ada 2 pernyataan benar di soal nomor 7 ini teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C. Super easy. Ya walaupun agak panjang, tapi tetap ya kita masih bisa jawab. Oke? Semoga teman-teman paham, walaupun agak panjang teman-teman. Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 atau soal nomor 8 di simulasinya ya. Nah, di sini kita masuk ke materi apa nih? Bentar lagi ya. Kita punya segitiga ABC siku-siku dengan A kurang dari B-nya. Sudut A dikurang sudut B-nya 60 derajat dan sudut C-nya A derajat. Oke, berarti kita harus mencari nilai A-nya dulu, teman-teman. Nah, di sini berarti kita harus ngambil beberapa kemungkinan ya. Misalkan ini kan sudutnya segitiganya siku-siku ya. Berarti salah satu sudutnya ada 90 derajat. Sekarang kita anggap aja kemungkinan pertama
Kemungkinan pertama itu sudut C-nya yang 90 derajat. Oke, kalau sudut C-nya 90 derajat, ya, maka sudut A plus B-nya, ya, maka ini sudut A plus sudut B-nya itu pasti ya 90 derajat juga. Kenapa teman-teman? Karena jumlah seluruh segitiga besaran sudutnya adalah 180 derajat. Makanya sudut A tambah sudut B-nya pasti harus 90 derajat, gitu ya. Nah, sekarang kita cari sudut A sudut B-nya berapa. Berarti sudut A dikurang sudut B-nya kan tadi 60 derajat ya. Kalau kita kurang, kita punya dua sudut B-nya adalah 30 derajat. Berarti sudut B-nya adalah 30 bagi 2, yaitu 15 derajat. Kalau B-nya 15 derajat, berarti ya A-nya tinggal apa? 60 tambah 15 ya, berarti 75. Dari mana, Kak? Ya ini diinput ke sini, teman-teman. Ya, diinput ke sini ya. Tinggal masukin aja B-nya 15. Berarti kan 15-nya ke kanan, 60 tambah 15, 75. Nah, berarti kalau kasusnya kayak gini, berarti A-nya itu 90 derajat. Berarti P-nya lebih besar daripada Q, karena Q-nya di sini kan 80 ya. Oke? Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, kalau sudut A-nya yang 90 derajat. A-nya 90 derajat. Oke, berarti kalau sudut A-nya 90 derajat, berapa B-nya? Tinggal input kan. Kita punya sudut A dikurang sudut B itu 60 derajat, berarti 90 derajat dikurang sudut B, berarti sudut B-nya adalah di sini negatif 60 kurang 90, 30 derajat ya. Berarti sudut B-nya 30 derajat. Kalau sudut B 30 derajat, berarti sudut C-nya berapa? Ya, sudut C-nya adalah tinggal 180 derajat dikurang sudut A tambah sudut B, kan gitu ya. Berarti 180 derajat dikurang 90 tambah 30, 120. Berarti 60 derajat. Nah, di sini kedua kemungkinan jelas nih ya. Ini hasilnya si A-nya berarti kan 60. Ada dua kemungkinan. Kalau C-nya 90 derajat tadi P-nya lebih dari Q. Jadi kasus yang pertama ini hasilnya adalah P lebih dari Q. Kalau yang ini kasusnya, ya, yang ini kasusnya adalah ya P-nya kurang dari Q. Kenapa? Karena kan A-nya itu kan 60 derajat. Berarti 60 kurang dari 80. So, di sini ada dua kemungkinan. Jadi gimana, Kak? Jadi jawabannya yang D. Gitu aja, nggak usah repot. Berarti tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Gitu ya, hati-hati ketipu sama soal kayak gini. Let's go, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com. Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke? Jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 9, teman-teman. Di sini masuk ke kategori barisan bilangan ya. Perhatikan barisan bilangan 2A8. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Oke, kita cek ya teman-teman ya.
Nah, kalau kita ketemu soal kecukupan data seperti ini, kita cek dulu pernyataan 1 yang kita punya. Pernyataan 2 kita anggap dulu tidak ada ya. Oke, jadi kita anggap pertama 1 saja. Ya, berarti kita punya apa? Barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Kita punya 2A8. Nah, teman-teman harus tahu aritmetika itu berarti dia punya beda. Ini ya, ditambah ini itu harus sama semua nih, teman-teman. Ya, B-nya harus sama gitu ya. Berarti di sini kita punya apa sih? Kita punya suku pertamanya itu adalah 2, suku ketiganya adalah 8 ya. Nah, rumus UM dari aritmetika itu rumusnya adalah A plus N dikurang 1B. Oke, kalau kita punya U3-nya sama dengan 8, berarti kita punya U3-nya A plus 3 kurang 1B gitu ya. Berarti kita punya U3-nya 8, ini sama dengan 8. Kita masukin aja A-nya, A-nya 2. A-nya itu suku pertama ya. Berarti 2 plus 2B sama dengan 8, kita punya 2B-nya, berarti tinggal 8 kurang 2. Berarti 6, B-nya adalah 6 bagi 2. Yaitu 3. Oke, kalau B-nya 3 berarti barisan jadi apa, Kak? Ya, berarti 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8, tambah 3 lagi 11, tambah 3 lagi 14, tambah 3 lagi 17, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang teman-teman, apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Bukan, ya. Kejawab kan? Bukan. Nah, berarti pernyataan 1 saja itu cukup untuk menjawab soal atau pertanyaan. Walaupun pertanyaan itu salah ya, bukan gitu ya. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Bukan. Kenapa? Karena di sini tidak ada bilangan yang 16 ya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, tambah 3 lagi 11, dan seterusnya. Tidak ada bilangan 16. Tapi kejawab tetap ya pertanyaannya. Maka pernyataan 1 saja cukup. Nah, sekarang jangan langsung jawab A. Kita cek kalau misalkan pernyataan 2 saja, apakah dia cukup apa enggak gitu ya. Kalau pernyataan 2 juga cukup, maka jawabannya D. Gitu ya. Kita hapus, kita anggap pernyataan 1 tidak ada. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Kira-kira cukup nggak? Nah, barisan bilangan positif itu kita nggak tahu ya. Misalkan 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16 masuk. Tapi bisa juga 16 yang masuk kan? Jadi ada kemungkinan bisa masuk, bisa enggak. Artinya apa? Artinya kejawab. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Kita nggak tahu. Bisa jadi masuk, bisa jadi enggak. Berarti apa? Pernyataan 2 aja nggak cukup. So, jawabannya untuk soal nomor 9 adalah yang A. Itu teman-teman. Paham ya? Oke, let's go ke soal nomor 10. Nah, soal terakhir yang akan kita bahas, soal terkait fungsi, teman-teman. Jadi di sini kita punya fx-nya adalah x kuadrat dikurang 3x. Ya, kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 3x. Kita diminta untuk mencari nilai ini, teman-teman. Nah, berarti kita fokus ke f2-nya dulu. Kita cari f2-nya dulu, teman-teman ya. Nah, f2 itu maksudnya apa, Kak? F2 berarti tinggal diganti aja x-nya menjadi 2. Sesimpel itu, teman-teman ya. Berarti x-nya kita ganti 2, 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2. Berarti kita punya 4 dikurang 6, yaitu adalah negatif 2. Berarti semua F2 yang ada di sini kita ganti menjadi negatif 2. Gitu ya. Berarti negatif 2 per F negatif 2 min 2. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita perlu apa? Ya, kita perlu mencari F negatif 2. Ya udah, caranya sama, kita muter-muter aja di sini. Berarti tinggal kita ganti aja X-nya menjadi 2. Gitu ya, sesimpel itu teman-teman. Berarti negatif 2 kuadrat dikurang 3 dikali negatif 2. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 jadi 4 ya. Dikurang, jadi plus ya. Karena negatif 3 dikali negatif 2. Berarti tinggal plus 6. Nah, ini jadinya 10. Berarti ya F negatif 2 di sini kita ganti menjadi 10. Berarti F 10 plus 2. F10-nya berapa? Nah, ini yang terakhir ya. F10-nya tinggal kita ganti X-nya menjadi
10 teman-teman. Berarti 10 kuadrat dikurang 3 dikali 10. Berarti 100 dikurang 30 berarti 70. Oke, kita masukin lagi deh. 70 per 10 tambah 2. Berarti 7 tambah 2. Yaitu adalah 9. Jawabannya adalah 9. Nah, ini adalah tipe soal isian teman-teman. Singkat kan? Cuma satu angka aja, jadi nggak perlu takut teman-teman ya. Yang penting teman-teman fokus ke materi-materi yang sering keluar aja. Dan materi-materi yang sering keluar itu selalu ada di buku ini. Jadi buruan check out bukunya. Oke? Thank you teman-teman semua. Nah, seperti biasa, ada latihan buat teman-teman. Nah, ini dia latihannya. Coba jawab soal ini di kolom komentar ya. Kalau bisa, pakai caranya. Nah, sampai sini dulu video dari Riantian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat updatean terus dari video Riantian. Oke? Semoga teman-teman masuk ke PTN Impian tahun 2024. Amin. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.